Selamat pagi, para sahabat terkasih. Saya Dominikus Agus Gunawan, kembali dengan cerita kehidupan. Kali ini kita akan lihat bagaimana cara mengatasi ketakutan. Para sahabat, manusia dalam hidup ini banyak mengalami ketakutan. Apa sebenarnya ketakutan itu? Ketakutan itu sebenarnya kita takut akan segala sesuatu yang belum terjadi. Apa itu? Semuanya ada di dalam pikiran, belum menjadi kenyataan. Itulah ketakutan yang sebenarnya kita alami. Jadi fear itu, ketakutan itu. Nah, akan apa? Akan banyak hal. Itu disebut juga fobia, trauma, fear, dan sebagainya. Banyak istilah. Nah, apa itu yang dimaksud dengan fobia? Itu ketakutan akan sesuatu. Misalnya, ketakutan itu bisa dikategorikan menjadi 4 bagian besar. Para sahabat, banyak ketakutan yang kita alami, yaitu takut akan hal-hal yang ada di alam. Takut akan geledek, takut akan air, kemudian juga takut akan binatang. Tetapi bukan takut akan singa, akan harimau, bukan. Itu sih semua orang takut. Nah, yang dimaksud fobia itu adalah takut akan binatang-binatang tertentu yang sifatnya kecil dan pada umumnya jinak. Misalnya, takut akan kecoa, takut akan cicak, takut akan kuda, dan sebagainya. Kemudian ada juga orang yang takut mengenai hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Takut melihat jarum suntik. Takut akan darah, ini hemofobia, ya. Dan takut akan situasi. Misalnya takut akan ketinggian, takut di ruangan sempit, takut naik pesawat, dan lain sebagainya. Itulah ketakutan yang sering dialami oleh manusia. Nah, karena itu saya mengajak teman-teman untuk melihat. Pada saat ini itu Anda takut akan apa? Coba Anda pikirkan. Anda takut akan hal-hal apa? Apakah Anda takut akan setan, jin, akan ketinggian, akan kecoa, ulat, air, penyakit, keuangan, kematian, atau takut akan berbicara di hadapan orang banyak? Manakah yang paling Anda takuti? Yang paling Anda tidak suka? Ternyata dari hasil survei, ya, orang-orang itu kebanyakan takutnya adalah akan hal berikut. Ya, ada yang takut akan insek, ya, akan serangga, tapi cuma 22%. Akan ketinggian 32%, akan keuangan dan sebagainya. Dan yang ketakutan terbesar itu adalah takut untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, inilah ketakutan terbesar. Padahal berbicara kan sederhana, mudah dilakukan. Tapi kalau orang pernah mengalami trauma, itu menjadi satu ketakutan di dalam dirinya. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini? Ya, fear itu bisa diatasi dengan 2 cara. Ya, yang pertama itu adalah fear kita anggap sebagai singkatan. Forget everything and run. Kedua, face everything and rise. Kita akan lihat yang pertama. Forget everything and run. Jadi manusia takut, karena itu dia mau melarikan diri. Jadi dalam forget everything ini, yang kita lakukan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mau melupakan masalah yang kita hadapi, kita mau melarikan diri, kabur, dan hal ini berarti kita kalah. Nah, tentu saja hal ini tidak baik, ya. Tetapi nanti kita lihat. Kalau yang kedua apa? Yang kedua tadi adalah face everything and rise. Nah, di yang kedua ini lawannya, sebaliknya. Kita jangan menyerah, kita melawan.
kita berusaha, dan kita pun akan bertumbuh kalau menang. Nah, katakan yang kedua, betul ya. Tetapi kita perlu berpikir dulu, kita perlu hati-hati. Dalam menghadapi ketakutan itu yang pertama, jangan nekat. Kita tidak boleh, saya bisa, saya mau, saya nekat aja. Misalnya kalau Anda diminta, bagaimana Anda berani nggak melawan COVID? Wah, saya mah sehat, saya ciptaan Tuhan yang terbaik, nggak takut. Nah, yang terjadi Anda mungkin akan mati. Berani nggak lawan Mike Tyson tinju, juara dunia waktu itu? Wah, saya mau bertinju lawan dia. Mungkin saya KO. Saya masuk rumah sakit, saya cedera. Itulah kalau nekat. Nah, karena itu sebelum memutuskan mau pakai fir yang mana, menyerah atau melawan. Nah, gunakan akal budi kita. Buat pertimbangan. Kalau saya melawan, apa yang akan terjadi? Kalau saya menyerah, apa yang akan terjadi? Nah, gunakanlah akal budi, buat dengan bijaksana. Ya. Jadi, ada pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana kalau saya punya iman? Saya percaya pada Tuhan. Betul, itu bagus. Tetapi jangan nekat. Ya, dengan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita, iya. Misalnya begini, ada seorang yang beriman, suatu saat rumahnya, kampungnya kebanjiran. Datang tim SAR, Pak, ayo Pak, banjir makin tinggi. Oh, saya tidak mau ikut perahu Anda, karena saya percaya Tuhan akan menolong saya. Pada saat banjir makin tinggi, tim kedua datang, Pak, naik perahu. Tidak, saya beriman, saya percaya Tuhan akan menolong saya. Air makin tinggi, helikopter datang. Pak, cepat, bahaya. Tidak, saya tidak mau. Tuhan menolong saya. Saya orang beriman, saya orang baik. Yang terjadi, banjir makin tinggi, si bapak itu meninggal. Waktu ditanya, dia sampai di alam kematian, Tuhan kenapa engkau tidak menolong saya? Saya kan aktif, saya kan dermawan. Kata Tuhan, kata siapa saya tidak menolong? Saya sudah mengirimkan tim SAR 3 kali. Tetapi Anda nekat. Anda tidak mau menggunakan akal budi. Nah, kita perlu para sahabat gunakan akal budi. Tuhan bisa menggunakan segala cara. Obat-obat, tim kesehatan SAR untuk menolong kita. Jadi jangan pikirkan cara kita saja, bukan malaikat akan datang dari langit untuk mengangkat kita. Bukan seperti itu. Itulah yang perlu kita lakukan dengan berpikir dulu. Mau beriman atau mau nekat? Gunakan keduanya. Buat pertimbangan terbaik. Marilah kita lihat bagaimana seorang anak kecil menghadapi ketakutan atau kekhawatiran. Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, don't worry, be happy. Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, don't worry, be happy. Para sahabat, hidup hanya sekali. Mari nikmati. Nah, tapi hati-hati. Apa tujuan hidup kita nanti kita bahas. Ya. Don't worry. Semua ketakutan, semua kekhawatiran kita akan berlalu. Yang penting, be happy. Berbahagialah. Terima kasih para sahabat. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Salam sehat. Kita berjumpa dalam edisi berikutnya. Terima kasih.